wabarakatuh. Udah di record, Mas? Udah, selamat malam. Di sini kami dari POA 04 akan mempresentasikan final project kami untuk mata kuliah Production and Operation Analysis dengan anggota Ivan, kemudian Gibran, Nabila, Tio, dan Arif. Betul, Mas Arif? Oke, yang pertama untuk forecasting. Forecasting sendiri atau peramalan adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren saat ini dalam konteks manajemen operasi. Dan forecasting sendiri menjadi alat penting untuk merencanakan permintaan, pengadaan bahan baku, jadwal produksi, dan pengelolaan persediaan. Dan ini untuk data forecasting sendiri dari tahun 2019 sampai 2021, di mana di sini terdapat data mahasiswa dengan total 2.712, dan untuk hasil perhitungan secara MAPE, MAD, dan MSE-nya untuk secara time series decomposition-nya seperti yang tertera tersebut, dan untuk moving average-nya juga, dan untuk metode Holz-nya sendiri, dan juga metode Winter dengan minimum errornya di masing-masing MAPE, MAD, dan MSE di 2,52, 9,61, 490,54, di mana rata-ratanya di 167,56. Kemudian Lalu untuk agregat planning. Agregat planning merupakan suatu metode yang dilakukan oleh manajer operasi yang berkonsentrasi pada penjadwalan produksi, pekerja, dan tingkat penyimpanan pada jangka menengah, yakni berkisar antara 3 sampai 18 bulan ke depan. Terdapat tiga strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan agregat, yakni case strategi, level strategi, dan compromise strategi. Berikut merupakan data pengumpulan data untuk menghitung agregat planning dengan menggunakan metode Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, Overtime plus Loss of Sales, dan Overtime plus Subcontract. Berdasarkan hasil perhitungan, metode Zero Inventory Plan memiliki total cost yang paling rendah dengan minimum cost sebesar 217 juta kurang lebih. Lalu selanjutnya ada assembly process. Assembly process ini merupakan serangkaian aktivitas dalam sistem produksi yang bertujuan untuk menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu kesatuan produk. Proses ini biasanya melibatkan urutan operasi tertentu dan membutuhkan koordinasi yang baik antar bagian dalam sistem produksi. Di sini ada assembly chart. Chart ini dirancang untuk memvisualisasikan secara sistematis aliran kerja dalam proses produksi sehingga memudahkan pengelolaan dan pengendalian rangkaian proses manufaktur, di mana ada beberapa pedoman dalam pembuatan chart tersebut, yaitu diameter komponen tiap individu sebesar 6 mm, diameter untuk perakitan berkisar antara 7 sampai 11 mm, diameter dari hasil perakitan akhir sebesar 12 mm. Berikut merupakan hasil assembly chart untuk La Familia Bike. Next. Di sini ada product structure yang biasa disebut juga helicopter chart. Product structure adalah diagram visual berbentuk pohon yang menggambarkan susunan produk akhir dari komponen utama sampai dengan subkomponen secara hierarkis. Diagram ini membantu merinci hubungan antara bagian di setiap level perakitan mulai dari produk jadi di puncak hingga elemen terkecilnya di tingkat bawah. Next. Di sini ada list untuk bills of materials berdasarkan product structure dan assembly chart yang sebelumnya. Next. Lalu ada master production scheduling yang dimana ini adalah hasil perhitungannya. Di slide ini menampilkan hasil perhitungan MPS untuk
periode Januari hingga Desember 2022 yang tabel utamanya menggambarkan data penting seperti forecasting customer order, project available balance, available to promise, dan lainnya. Forecast permintaan ini berfluktuasi sepanjang tahunnya dengan nilai tertinggi pada eh, Oktober dan November sebesar sekitar 50.000 unit. Di bagian bawah ini kami menjelaskan secara rinci per bulan mengenai permintaan dan jumlah pesanan aktual yang diterima. Next. Ya, Mas Tio masih di mute, sorry. Oke, ini inventory control subject to noun, design and operation scheduling, suatu sistem pengendalian persediaan yang berfokus pada pengelolaan stok barang dalam bisnis dengan mempertimbangkan dua faktor utama yaitu permintaan pelanggan yang sudah diketahui atau yang bisa kita sebut dengan non demand dan penjadwalan operasional. Oke, next. Oke, ini adalah merupakan data yang digunakan untuk menghitung inventory control, to non demand and operation scheduling, bisa kita lihat sama-sama. Oke, next. Oke, dari hasil dan pembahasan yang kami dapat, yang saya dapatkan itu diperoleh proyeksi pendapatan expected revenue dari produk green bike yaitu sebesar 688 miliar 740 rupiah pada tahun 2022 dan meningkat signifikan menjadi 7.550 miliar 691 juta 750.000 pada tahun 2023. Selain itu terdapat data operation scheduling yang berkaitan dengan penjadwalan operator dengan total pekerja sebanyak 423 orang, bekerja selama 5 hari, menghasilkan total pekerja efektif sebesar 85 orang. Serta hasil perhitungan Kanban membantu penerapan sistem Kanban dalam pengelolaan produksi untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian kerja. Next. Oke, siapa ini selanjutnya, Mas? Oke, selanjutnya untuk mesin scheduling sendiri, berdasarkan dari hasil analisis data yang ditampilkan ini, iterasi 3 yaitu menggabungkan mesin plus M3 plus M4 dengan urutan pekerjaan hydraulic hose, kaliper mount bolts, brake pad, rotor, kaliper, memiliki jumlah hari yang paling sedikit selama 38 hari dan menekan idle time dengan jumlah idle time selama 19 hari. Next. Dan untuk level capabilities-nya seperti data yang ditampilkan berikut, berdasarkan tabel kapabilitas produksi sepeda La Familia ini sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja produksi mereka. Yang pertama yaitu variasi jumlah hari kerja setiap bulan mempengaruhi total kapasitas produksi. Bulan-bulan dengan lebih banyak hari kerja seperti Januari, Februari, dan Maret memungkinkan produksi yang lebih maksimal. Sementara bulan dengan lebih sedikit hari kerja seperti Juni dan Juli memerlukan pengelolaan waktu dan mesin yang lebih efisien untuk mencapai target produksi. Dan selanjutnya, jumlah barang jadi yang dihasilkan per hari juga bervariasi. Dengan bulan seperti Maret dan Oktober menunjukkan angka yang lebih tinggi, sementara bulan-bulan seperti Juni menunjukkan produksi yang lebih rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti trouble mesin ataupun juga keterbatasan kapasitas produksi harian. Ya, tapi proyek dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.